Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kebijakan fiskal dan APBN, sebuah refleksi kebijakan dalam dokumen anggaran. Oke, ini video ketiga ya guys. Jadi video pertama dan kedua bisa diakses terlebih dahulu. Oke, di video ketiga ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kebijakan fiskal. Dari beberapa referensi yang saya baca, bisa disimpulkan bahwa kebijakan fiskal itu adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengarahkan perekonomian menuju kondisi yang lebih baik melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan negara. Nah, lalu kemudian apa sebenarnya tujuan kebijakan fiskal? Karena kebijakan fiskal itu merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro bersama dengan moneter dan lain sebagainya, maka sebenarnya tujuan kebijakan fiskal juga tidak jauh berbeda dari tujuan kebijakan ekonomi secara makro, yakni ada 4 ya. Tujuan kebijakan ekonomi secara makro, stabilitas harga, penciptaan lapangan kerja, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi. Hanya saja karena kebijakan fiskal ini fokus kepada penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah, maka ada beberapa poin yang mungkin lebih ditekankan, yakni yang pertama stabilitas harga, yang kedua penciptaan lapangan kerja, di mana keduanya lalu kemudian bisa digunakan untuk pengentasan kemiskinan dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, fokus ke stabilitas harga nih, kita bahas dulu. Stabilitas harga, kenapa sih harga-harga itu harus dijaga stabil? Karena kalau tidak dijaga stabil, kita bisa mengalami inflasi gitu ya. Inflasi itu artinya kenaikan harga-harga barang. Nah, sebenarnya inflasi itu bukan sesuatu yang buruk dalam perekonomian. Justru dia diperlukan untuk ekonomi itu tumbuh gitu ya. Namun, inflasi yang tidak terkendali, misalnya hyperinflation ya, inflasi yang terlalu tinggi itu juga buruk ya terhadap perekonomian. Nah, sehingga eh, menjaga harga-harga stabil atau inflasi yang terkendali itu sangat penting. Nah, untuk menjaga daya beli masyarakat memenuhi kebutuhannya. Oke ya, jadi inflasi itu boleh dalam perekonomian justru diperlukan, tapi yang smooth ya, yang halus bertahap gitu ya, atau yang terkendali. Oke, selanjutnya penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja itu tentu kita fokusnya pencapaian kondisi full employment. Seperti di negara-negara maju ya, mereka sudah mencapai kondisi full employment. Berbeda dengan Indonesia yang masih harus berjuang ke arah kondisi full employment. Apa sih sebenarnya full employment itu? Full employment itu berarti usia angkatan kerja itu terserap sepenuhnya di dunia kerja atau punya pekerjaan dan tentu saja memperoleh penghasilan gitu. Nah, dengan penciptaan lapangan kerja ini, ya, lalu kemudian stabilitas harga juga dijaga, maka harapannya sedikit demi sedikit bisa mengurangi angka kemiskinan gitu ya. Karena kemiskinan itu bisa dientaskan yang pertama dengan peningkatan produktivitas gitu ya. Jadi yang awalnya nggak dapat kerja jadi dapat kerjaan gitu ya. Yang awalnya sudah bekerja dengan upah rendah jadi upahnya lebih tinggi gitu ya. Sehingga pendapatan per kapita negara secara keseluruhan itu bisa meningkat gitu ya. Nah, kenapa pendapatan per kapita penting? Karena salah satu indikator negara maju itu adalah pendapatan per kapitanya yang tinggi. Oke ya, lalu kemudian selanjutnya tentu pertumbuhan ekonomi dengan adanya peningkatan produktivitas di sisi supply dan peningkatan pendapatan masyarakat di sisi demand, maka pertumbuhan ekonomi ya bisa terdorong gitu ya, bisa tumbuh. Oke, keempatnya atau mungkin yang jadi fokus kebijakan fiskal yakni penciptaan lapangan kerja, stabilitas harga itu sebenarnya ke depan ya, intinya menciptakan kestabilan ekonomi atau stabilisasi ekonomi. Oke, nah sekarang instrumen apa saja yang bisa kita gunakan di dalam kebijakan fiskal untuk mengarahkan perekonomian menjadi lebih baik? Ya, yang perlu dipahami dulu bahwa kebijakan fiskal itu bisa diterapkan berbeda dalam kondisi perekonomian yang berbeda. Jadi ada beberapa jenis ya. Ya, ada dua, yakni kebijakan fiskal yang ekspansif dan kebijakan fiskal yang kontraktif. Nah, kebijakan fiskal yang ekspansif itu kebijakan yang bertujuan untuk menstimulus perekonomian yang sedang lesu. Nah, sedangkan kalau kontraktif itu mengendalikan harga ya, yang diawali tentunya dengan peningkatan permintaan ya saat perekonomian sedang melesat atau booming ya untuk menghindari hyperinflation tadi. Nah,
Lalu apa sebenarnya indikator yang bisa kita gunakan untuk melaksanakan gitu ya kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif? Sebenarnya kita kalau diringkas secara mudah ya, kita fokusnya pada jumlah uang yang beredar nih ya, jumlah uang yang beredar atau JUB. Meskipun JUB ini identik dengan kebijakan moneter, tapi memang fiskal dan moneter itu tidak bisa dilepaskan ya satu dengan yang lain. Keduanya memang harus berjalan beriringan dan selaras gitu ya. Jangan sampai misalnya kebijakan fiskal secara ekspansif di perekonomian yang lesu, justru kebijakan moneternya kebijakan kontraktif. Nah, ini kan saling bertolak belakang. Jadi kalau ekspansif ya ekspansif semua fiskal dan moneternya, kalau kontraktif ya keduanya juga kontraktif. Oke ya, fokus ke jumlah uang beredar. Kalau indikatornya adalah jumlah uang beredar, berarti dari sisi pengeluaran dan penerimaan negara yang bisa kita rekayasa atau kita pertimbangkan untuk diubah sedemikian rupa, maka dari sisi pengeluaran adalah government expenditure ya, pengeluaran pemerintah. Lalu kemudian dari sisi penerimaan bisa salah satunya yang paling mendasar adalah pajak. Oke, kalau kita ingin menambah jumlah uang yang beredar di kondisi ekspansif gitu ya, kebijakan fiskal yang ekspansif di perekonomian yang sedang lesu, maka yang bisa kita lakukan adalah peningkatan government expenditure, pengeluaran pemerintah ditingkatkan dan mengurangi pajak gitu kan. Nah, artinya jumlah uang yang beredar di masyarakat jadi lebih banyak gitu ya. Diharapkan dengan uang beredar yang lebih banyak, masyarakat lebih mau untuk berkegiatan ekonomi. Nah, lalu kemudian kalau di sisi kontraktif ya, kebijakan fiskal yang kontraktif, maka untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, kita perlu meningkatkan pajak gitu ya, meningkatkan penerimaan dan juga mengurangi atau memperketat pengeluaran. Nah, itu ya mungkin yang bisa dilakukan kebijakan fiskal untuk menghadapi kondisi perekonomian yang berbeda. Nah, selanjutnya fungsi dari kebijakan fiskal tentu tidak jauh berbeda dengan fungsi negara dalam sebuah perekonomian. Ya, ini ada 3 fungsi utama: alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Nah, fungsi alokasi kata kuncinya adalah pengalokasian faktor-faktor produksi secara efisien dan efektif, gitu kan? Nah, apa saja sih sebenarnya faktor-faktor produksi? Ada berbagai sumber daya, ya. Ini bisa sumber daya alam, gitu ya. Faktor produksinya bisa sumber daya manusia, ya. Lalu bisa sumber daya keuangan. Nah, itu bagaimana bisa dialokasikan secara efektif dan efisien dalam perekonomian. Lalu kemudian yang fungsi distribusi. Nah, berarti intinya pemerintah itu menyelenggarakan pemerintahan dengan berkeadilan gitu ya, mendistribusikan dengan merata gitu ya, dari yang kelebihan misalnya berlebihan, pendapatannya tinggi sekali, kemudian bisa dialokasikan ke pendapatan yang sangat kurang gitu ya. Nah, itu namanya fungsi distribusi. Oke, lalu kemudian fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi berarti artinya seperti yang sudah dijelaskan tadi, bagaimana bisa menjadi penstabil ekonomi ya. Dalam hal ini kalau fiskal berarti bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan gitu ya. Tapi di sisi lain juga bisa mengendalikan peningkatan harga-harga ya, yang kemudian keduanya bisa mengentaskan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Oke, selanjutnya tadi sudah kita pelajari tentang kebijakan fiskal itu apa saja. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana hubungan antara kebijakan fiskal dan APBN. Terlebih dahulu kita harus memahami apa itu APBN. APBN itu anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang dimaksud APBN adalah menurut rancangan keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR dan terdiri atas anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Ini menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ya. Nah, selanjutnya fungsi APBN tentu kalau APBN itu adalah rencangan keuangan gitu ya, berarti dia ada hubungannya dengan kebijakan fiskal sebagai landasannya. Nah, fungsi APBN tentu tidak jauh berbeda dengan kebijakan fiskal karena dia merupakan dokumen ya, cerminan dari kebijakan fiskal. Maka beberapa fungsi APBN, fungsi kebijakan fiskal itu juga menjadi fungsi APBN, alokasi, distribusi, stabilitas tadi ya. Nah, tapi
ada tambahan fungsi APBN karena dia merupakan dokumen bentuknya undang-undang gitu ya, sudah disahkan oleh DPR tentunya, maka dia punya tambahan fungsi yakni otoritasi, perencanaan, dan pengawasan. Apa itu otoritasi? Otoritasi itu berarti APBN itu menjadi dasar ya, peraturan dasar yang digunakan untuk mengelola gitu ya keuangan negara dari sisi pendapatan dan belanjanya. Oke, itu dari segi landasan hukumnya. Lalu kemudian perencanaan, berarti intinya APBN itu pedoman bagi manajemen pemerintahan ya untuk merencanakan program kerja, kegiatan gitu ya pada tahun yang bersangkutan. Jadi sebagai dokumen landasan perencanaan, dokumen landasan perencanaan. Oke. Selanjutnya pengawasan. Jadi kalau sudah dapat otoritas gitu ya, landasan hukum lalu kemudian sudah direncanakan, kemudian dilaksanakan dan selanjutnya tentu ada fungsi pengawasan gitu ya, bagaimana kemudian pelaksanaannya itu sesuai nggak dengan APBN gitu ya, apakah ada penyimpangan dan lain sebagainya. Oke, jadi mungkin itu untuk fungsi APBN ada otoritasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilitas. Oke, selanjutnya untuk kebijakan anggaran. Nah, jadi dalam pelaksanaan atau perumusan APBN itu ada kebijakan anggaran yang akan dipilih gitu ya. Sebenarnya ada dua yang mendasar gitu ya pembagian jenis kebijakan anggaran. Intinya ada balance budget dan unbalanced budget. Jadi yang berimbang dan tidak berimbang. Nah, yang berimbang tentu kita tahu ya kalau berimbang berarti intinya pengeluaran ya yang sama besar dengan pendapatan gitu ya negara. Nah, kalau unbalance berarti ada dua ya kemungkinannya karena tidak berimbang ya bisa defisit bisa surplus seperti yang sudah diketahui ya kalau defisit berarti pengeluaran yang lebih besar daripada penerimaan, surplus berarti pengeluaran yang lebih kecil daripada pendapatan. Oke, sebenarnya sejak Orde Baru berakhir gitu ya, pemerintah cenderung memberi kebijakan anggaran yang defisit. Oke, defisit dan surplus ini ternyata bisa diterapkan untuk kondisi perekonomian yang berbeda juga sama seperti ekspansif dan kontraktif tadi. Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, keselarasan kebijakan fiskal dan anggaran nih yang tadi saya maksud. Jadi unbalanced budget yang terdiri dari defisit dan surplus itu bisa ternyata diselaraskan dengan kebijakan fiskal yang ekspansif dan kontraktif. Di masa kebijakan fiskal ekspansif yang perekonomiannya lesu gitu ya, kita fokusnya menambah jumlah uang beredar, maka defisit anggaran itu menjadi pilihan yang harus ditempuh gitu. Jadi ketika defisit berarti pajaknya berkurang gitu ya, lalu kemudian pengeluaran pemerintah ditambah gitu ya. Nah, kemudian dari sisi kontrak, kalau saat kebijakan fiskal yang kontraktif berarti intinya ingin mengendalikan harga-harga gitu ya, perekonomian sedang booming, maka kita bisa menerapkan kebijakan surplus anggaran yakni untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Oke, selanjutnya kita bisa melihat sekarang ada postur APBN 2021. Oke, kita fokus ke 2020 dulu ya. Kita ingin melihat bagaimana penerapan defisit dan surplus ya dari kebijakan anggaran tadi. Nah, di sini di poin D ya, ada surplus dan defisit anggaran di mana diperoleh dari pengurangan antara pendapatan negara dikurangi dengan belanja negara. Nah, apabila pendapatan negara itu lebih kecil daripada belanja negara, tentu APBN kita akan mengalami defisit. Sebaliknya, kalau belanja negara itu lebih kecil daripada pendapatan, berarti kita akan mengalami surplus. Nah, untuk kondisi tahun 2020 ini kita mengalami defisit dan memang tadi seperti yang sudah saya sampaikan setelah Orde Baru berakhir, memang kita cenderung menerapkan kebijakan anggaran yang defisit. Sebelumnya di Orde Baru kebijakan yang lebih sering digunakan adalah kebijakan berimbang. Oke. Kenapa kebijakan defisit itu memang sepatutnya diterapkan di negara berkembang? Karena apa? Berbeda dengan negara maju, negara berkembang memang masih memerlukan pembiayaan untuk infrastruktur gitu ya, untuk subsidi yang memang karena kondisi perekonomiannya masih belum stabil sehingga peran pemerintah sangat penting di perekonomian negara-negara berkembang.
Oke ya, bisa kita lihat di sini tahun 2020 kita mengalami defisit 1039,2. Nah, defisit ini kemudian loh kalau lebih besar pengeluarannya lalu kemudian kita kekurangan pendapatannya diperoleh dari mana? Nah, itulah fungsi dari pos pembiayaan anggaran. Nah, di mana surplus atau defisit anggaran itu kemudian dimanfaatkan di pos pembiayaan anggaran. Kalau defisit berarti pembiayaan anggaran harus bisa positif gitu ya. Jadi pembiayaan anggaran kan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Nah, pembiayaan di sini harus bisa positif apabila APBN-nya kebijakan-kebijakan defisit. Nah, jadi defisit ditutupi dari surplus pembiayaan. Entah itu dari kerjasama dari hasil BUMN ya, privatisasi, lalu kemudian bisa dari investor, bisa dari penerbitan surat utang negara, lalu bisa dari hutang gitu ya. Nah, itu pembiayaan untuk menutupi defisit. Nah, kalau surplus bagaimana? Nah, kalau surplus berarti harus bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan anggaran juga di pengeluarannya. Jadi misalnya untuk investasinya pemerintah gitu ya. Nah, untuk membeli surat utang negara dan lain sebagainya itu kalau surplus. Oke ya. Lalu kemudian kita bisa melihat di 2021 ini ada RAPBN ya dan APBN. Kalau RAPBN ini masih rencana gitu ya. APBN yang diajukan ke DPR gitu ya. Jadi sangat mungkin ketika sudah disahkan oleh DPR itu ada perubahan angka. Jadi dari RAPBN ke APBN, dokumen resminya yang APBN. Nah, dari RAPBN, APBN pun juga ada realisasi nanti next-nya. Jadi rancangan atau rencana sebelum masuk DPR, sesudah masuk DPR APBN, lalu kemudian setelah dilaksanakan berarti ada laporan realisasinya bagaimana. Nah, dilihat dari headline ini ya, postur APBN tahun 2021 itu defisit 5,7% dari PDB karena untuk mengatasi dampak pandemi ya dan penguatan reformasi. Oke. Nah, lebih jauh tentang dampak pandemi ya, bisa kita lihat di sini tadi sudah saya sampaikan bahwa ada RAPBD, ada APBD, ada realisasi. Ada RAPBN, APBN dan realisasi APBN. Nah, ini di sini dijelaskan bahwa APBN 2020 ya, defisitnya membengkak gitu ya. Yang awalnya direncanakan defisit 307 triliun gitu ya. Ternyata realisasinya karena terdampak pandemi, jadi ini sebelum pandemi 307 triliun defisitnya, sesudah pandemi jadi 853 triliun defisitnya. Nah, kemudian ada juga perubahan di sisi penerimaan yang terpukul juga jadi turun ya, turun 472,3 triliun. Lalu kemudian belanjanya juga harus ditambah gitu kan. Jadi bertambah 109,4 triliun dan juga pembiayaannya juga jadi bertambah 545,7. Jadi kesimpulannya memang defisit anggaran itu memang diperlukan ya, terutama untuk negara berkembang. Ditambah lagi ada serangan pandemi seperti ini, maka semakin dalam ya defisitnya untuk mengatasi dampaknya. Nah, jadi di akhir penjelasan saya kali ini berarti kita bisa menyimpulkan bahwa bagaimana sebenarnya hubungan kebijakan fiskal dan APBN. Nah, tadi sudah saya jabarkan ya, berarti intinya kebijakan fiskal itu merupakan kerangka ya, kerangka dasar. Nah, sebagai landasan pengelolaan keuangan negara. Nah, dengan kerangka dasar kebijakan fiskal, entah kita lagi ekspansif atau kita lagi kontraktif itu ya. Lalu kalau ekspansif itu untuk mengatasi permasalahan apa saja gitu ya, kontraktif itu melalui langkah apa saja gitu ya. Nah, itu semua dituangkan dalam kebijakan fiskal yang juga diajukan ke DPR. Nah, selanjutnya dari kerangka kebijakan fiskal itu di breakdown ya atau di jabarkan secara lebih teknis di dokumen APBN. Nah, jadi misalnya kalau ekspansif itu di sektor apa saja, apa yang kita lakukan. Nah, kemudian kalau kontraktif itu di mana saja, sektornya apa yang kita lakukan. Nah, itu di dalam dokumen APBD tentu seiring selaras dengan kerangka kebijakan fiskalnya. Jadi arahnya mau kemana ya dituangkan dalam APBN. Nah, selanjutnya
Sinergi antara kebijakan fiskal dan APBN tentu diharapkan bisa membawa perekonomian ke arah yang lebih baik gitu ya. Tentu berbarengan dengan kebijakan ekonomi makro yang lain seperti moneter, investasi, tenaga kerja. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.